به تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Guru, Ustaz, masuk Ustaz, tadi Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Kurama yang kami muliakan dan Guru, sini. Yang kami muliakan seluruh para jamaah ikhwan akhwat Majlis Ta'lim Hidayatul Mubtadi'in, terkhusus guru kita yang hadir pada malam hari ini, sahabat kami Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Teddy Kusnadi SPDI. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah berkahkan ilmunya fid din wa dunya al-akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga hadir tengah-tengah kita abang kita, Bang Lukman. Alhamdulillah, sebagian dari perjalanan majlis kita nih diantaranya juga didukung dan ditolong oleh beliau. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahin segala urusan-urusan beliau, segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para pemirsa baik yang offline, yang online, yang hadir di channel MT Hidayatul Mubtadi'in, yang mudah-mudahan semuanya sehat, afiah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua sama-sama dapat hadir, berkumpul, bermuajahah dalam rangka rutinan ta'lim kita setiap hari Rabu malam Kamis yang diadakan di majlis kita, di pengajian kita yang kita cintai, di Majlis Ta'lim Hidayatul Mubtadi'in. Kalau dibilang layak ya majlis ini, ya enggak layak, artinya kenyamanannya masih kurang. Tapi kita berharap ya, kita ngaji bukan karena fasilitas. Kita ngaji hadir di sini adalah yang pertama, kata Syekh Az-Zarnuji, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah mencari ridha Allah, yang dilihat itu bukan makanan, bukan fasilitas, bukan tempat, bukan suguhan, tapi benar-benar niat lillahi ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan niat kita yang baik nih dari rumah menuju majlis kita senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah, amin ya rabbal. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ay yakhtuwa. Siapa orang yang berpindah tempat, tadinya dia ada di rumah, tadinya dia ada di nongkrong, tadinya dia ada di masjid, diajak tuh teman-temannya semuanya hadir pada malam hari ini ke majlis. Itu orang yang ngajak tuh, dia pahalanya gede banget tuh ya. Maka setiap langkah dia tuh dari masjid, dari rumah, dari tempat tongkrongan, dari tempat-tempat yang lain, itu setiap langkahnya Allah ampuni segala dosa-dosanya. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan,
maka sudah pasti dia akan mendapatkan transferan pahala orang yang telah dia ajak. Kalau malam hari ini kita ngajak satu, berarti kita dapat tuh pahala dari orang yang kita ajak. Kalau malam hari ini kita ngajak dua, maka kita mendapatkan pahala yang orang kita ajak tadi. Kalau kita ngajak sebanyak-banyaknya, maka itulah menjadi investasi kita di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Jadi investasi itu bukan hanya emas antam doang. Investasi itu bukan hanya kambing doang menjelang Idul Adha, bukan. Ya, investasi itu bukan hanya tanah doang. Investasi itu bukan hanya apartemen doang, bukan. Tapi investasi yang hakikat, yang hakiki adalah ketika kita bisa istiqomah di jalan Allah dan syukur-syukur kita bisa mengajak orang juga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika kita ada di alam kubur, di alam barzah, itu pahala yang kita dapati dari orang yang pernah kita ajak. Kayak kita nih di dunia, kita punya ATM, masing-masing pasti punya ATM. Kalau nggak punya ATM, ya punya aplikasi Dana gitu kan, GoPay, Copay, apa gitu ya kan. Ya, itu pasti kalau ada orang yang screenshot transfer ke kita girang nggak? Girang banget, luar biasa. Apalagi baru bangun tidur kan, bangun tidur malam-malam kita ngecek HP, kita nyalain data. Terus bilang apa gini, maaf cuman ada sedikit Pak Ustadz, tapi sedikit nolnya ada 6, girang nggak? 06 gir. Jangankan 06, 0 yang ada 5 aja girang. Ya Allah. Apalagi nanti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nanti udah di alam kubur tuh, udah diikat sama kain kafan, sudah ditutup sama apa tanah, udah diuruk tuh, udah diinjek-injek tuh sama penggali kubur. Kita udah ditinggalin sama keluarga kita, saudara kita, motor yang kita sayangin kita tinggal, cewek yang kita sayangin kita tinggal, game yang kita senengin tuh, yang kita mati-matian kalau udah urusan game, sampai temen ngajakin ngobrol sampai diomelin temen. Ya, itu besok yang menjadi manfaat adalah hadirnya kita di tempat-tempat yang baik, amal yang kita lakukan selama kita di dunia. Sekarang masih cerita, sekarang cuma cerita doang ya. Pahala itu cuma cerita sekarang. Makanya kata Imam Ali, fa innal yauma, ya, hari ini adalah amalun, ya, wala hisab, hari ini nggak ada hisab, nggak ada perhitungan. Makanya cerita-cerita akhirat ini hanya menjadi cerita bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, cerita itu adalah cerita yang nyata. Wa ghadan hisabun wala amal, besok nanti yang ada hanyalah hisab, perhitungan, tidak ada amal yang kita lakuin lagi. Bagaimana kita mau ngamal? Karena kita udah nggak bisa amal, udah nggak ada, kita udah di alam kubur. Ya, boro-boro teman kita ingat kita kagak, yang dia ingetin, wah bocah hidup belagu batu bocah, emang biarin mati, alhamdulillah. Ya, syukurin lu, ya. Emang lu ribet doang kalau di tongkrongan, begitu ya. Benar gak? Itu namanya bukan besti itu. Tapi besti yang sesungguhnya adalah yang kata Al-Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru minal ikhwan, ya. Banyakin teman-teman yang baik. Karena bisa jadi teman-teman kita yang baik tersebut itu bisa menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Teman itu bisa jadi syafaat buat kita nih, pertolongan buat kita nanti dalam keadaan kita susah. Bisa jadi teman itu menjerumuskan kita. Ya Allah, fulan itu dulu ketika saya nongkrong itu dia paling giroh banget ngajak saya dalam urusan keburukan. Dia paling pertama ngajakin saya dalam maksiat kepada Engkau ya Allah. Akhirnya dia yang masuk surga ditarik kepada Allah. Ya, diperintahkan tuh malaikat, ya, tarik tuh si fulan, karena sebabnya dia tuh masuk neraka gara-gara dia tuh Tapi ada orang yang ketika dia masuk neraka karena dia dulu orang baik, ya kan, pernah nolong orang. Tapi alhamdulillahnya sebab itu dia baik sama orang di dunia, akhirnya di akhirat dia ditolong sebab kebaikan yang pernah ia tanam di dunia. Jadi orang nanam kebaikan nggak ada yang nyesel, ya, nggak bakal nyesel gitu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, sedikit apapun yang baik akan kelihatan besok.
Sekecil apapun yang buruk besok akan kelihatan. Mendingan mana? Mendingan kita ngelakuin yang baik apa yang buruk? Yang baik ya. Makanya nih mingguan ini untuk mengkonter diri kita ya. Yang tadinya kita ghaflah, kita lalai, kita hadir di sini dengerin nasihat-nasihat guru kita ya. Nanti Ustaz Teddy ya kan. Ya syukur-syukur nanti Bang Lukman menyampaikan juga satu kalamnya ya kan. Semua siapapun yang hadir di sini kalau sempat waktunya, masih ada waktu luang, apalagi besok libur sekolah sebagian kan ya. Karena kan yang kelas 9, yang kelas 6, yang kelas 12 itu kan ujian ya. Ya sebagian sekolah ada yang libur ya. Gotun libur gak? Libur ya. Terus Atakwa libur Atakwa. Terus mana BPSK? Libur. BKM terput. Enggak? Wah, terput rajin amat. Ya Allah ya. Jadi teman itu yang baik itu akan bisa nolongin kita nanti ketika kita dalam keadaan susah ya. Makanya teman-teman yang model begini ini jangan kita tinggal. Teman-teman yang aktif ngaji, yang saben bikin status ngajakin ngaji, itu jangan omelin yang begitu ya, jangan kita gedegin. Yang ada sekarang kalau kita gedegin model teman begitu, besok kita susah ya. Justru teman-teman yang ngajakin kita kebaikan, dalam keadaan lupa, itu kita girang banget ya. Jangan kita bilang setan lu, gue diajakin majlis mulu, sobat alim lu, jangan kita gituin. Lah orang belum pada alim semuanya, orang semua pada berusaha ingin menjadi orang yang baik. Kita ini sama semuanya, pengen menjadi orang yang baik. Makanya kata Imam Syafi'i itu dalam sebuah syairnya ya, uhibbus sholihin walastu minhum, ya Allah, aku cinta sama orang soleh meskipun aku bukan golongan mereka. Itu saking tawadhunya Imam Syafi'i itu ya. Ana labihim syafa'ah, mudah-mudahan aku dekat atau cinta dengan orang soleh, aku dapat pertolongan. Imam Syafi'i tahu sendiri ya kan, punya kitab Al-Um ya. Terus sebagai 4 madhab yang sudah mu'tabarah, yang sudah diakui oleh para kalangan ulama. Siapa yang kenal Imam Syafi'i? Kita fikih tuh, kita sholat, itu praktek sholat kita itu Imam Syafi'i itu. Rukun 17 ya kan, yang membatalkan wudu gitu kan. Ada yang sholat rukun wudu, yang sunahan wudu, terus yang dapat membatalkan sholat kita. Itu semua sholat, ibadah-ibadah yang kita kerjakan sampai zakat, itu kita ikut Imam Syafi'i. Walaupun dalam zakat ini nanti ada perbedaan, ada yang pakai uang, ada yang pakai beras, ada yang ikut Imam Malik, ada yang ikut Imam Syafi'i. Artinya dalam segala aspek ibadah kita ini mengikut Imam Syafi'i. Tapi beliau bilang uhibbus sholihin walastu minhum ana labihim syafa'ah. Aku cinta sama orang soleh meskipun aku bukan bagian dari mereka. Padahal beliau alim, beliau Kalau kita bisa nggak bilang begitu? Kagak bisa. Kita sekarang kagak alim, kagak soleh aja kita bilang aneh soleh ya. Ente semua berguru sama aneh, deket sama aneh, besok ente jadi ulama ya. Bukan ulama ente ya, ulama. Ya Allah. Jadi orang soleh itu semakin meningkat dia kealimannya, keilmuannya, pasti semakin kayak padi. Padi itu semakin banyak, semakin berisi dia akan Tapi orang yang baru belajar itu kebanyakan dianggap sama orang songong, benar? Sama orang tua rada songong, adabnya kagak ada. Orang lagi ngomong ceplas ya kan. Orang kalau lewat ya, bukannya permisi sama dia dipelototin. Bener gak? Ya. Bener gak? Iya, ya Allah ya. Makanya orang yang berilmu, yang berisi, semakin dia berisi, semakin dia tawadhu. Man tawaddu'a ya rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu, kata Nabi SAW, maka dia akan diangkat derajatnya. Enggak ada orang ceritanya tawadhu jadi hina, enggak ada, kecuali tawadhu salah. Contoh disuruh guru nih, udah ente ya udah bacanya udah lumayan, ente jadi imam ya. Guru kalau udah nyuruh, ente jangan main suruh-suruhan, udah berarti guru udah percaya sama ente. Ya, nggak mungkin guru nyuruh bocah Iqra 1, ente jadi imam. Ya. Salah namanya guru itu, ya. Pasti guru ketika menyuruh salah satu muridnya, pasti dia udah tahu kapasitas muridnya, dia akan mampu bisa membawa masyarakat, ya. Maka dari itu, ya, semakin makanya tuh dalam kitab Az-Zarnuji nih, dalam ta'lim apa? Kun mustafidan kulla yaumin ziyadah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Orang yang dicintai Allah nih, kata Imam Az-Zarnuji,
Ya, orang yang setiap harinya terus bertambah ilmunya. Meskipun satu huruf yang dia tambahin. Syukur-syukur bisa berhuruf-huruf. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadah minal ilm wasbah. Ya, kalau udah ente tambahin tuh ilmu, udah sekali nyelam ente, berenang udah. Ya, orang kalau udah nyelam nih, tanggung nggak? Ente udah ngobak nih, ente lagi nyari spat ya kan, nyari betik ya kan. Ente udah jeblok sampai dengkul, tanggung nggak? Tanggung udah, ya kan? Ente ngobak sekalian kan, muka pada lumpur, tangan pada lumpur ya, baju pada lumpuran, ikan kagak dapat. Ya, karena udah tanggung. Begitupun orang kalau udah nuntut ilmu, jangan tanggung-tanggung, jangan separoh-separoh, udah sekali nyelam. Kalau bisa nyelam, sampai terus nyelam, ente selemin terus. Biar apa? Biar hasilnya ini ya manfaat, barokah dan memuaskan. Nah, makanya dari itu orang yang dicintai oleh Allah, kata Imam Az-Zarnuji, orang yang setiap harinya bertambah ilmu. Minimal setiap minggu kita ngaji taklim nih bertambah, setiap kalam yang disampaikan guru kita itu bertambah ilmu kita dan juga bertambah amal kita. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Lam yahtalim qattu taha mutlaqa abada wa mata tha'aba aslan fi mada zamani ya Rabb. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abada fi jismihi al-hasani. Sidana waghfir lana ma madha bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat wa la yura athru bawlin minhu fi 'alani ya Rabbi bi wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asan wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani ya Rabbi bi waghfir lana ma madha katfahu qad 'allata qauman idza jalasu 'inda al-wiladati sif yadhabi mukhatatani ya Rabbi ya wasi' Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa damma naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyaikhihi wa talamidatihi fid darain amin ila an qala fa amma idza tala as-sabqu fil ibtida' wahtaja al-muta'allimu ila i'adati 10 marrat fahuwa fintiha. Adapun ketika seseorang ngaji, bagi seorang pemula ibtida itu orang pemula, hidayatul mubtadiin artinya petunjuk bagi orang yang memulai ngaji ya. Jadi pesantren kita itu ya terkenalnya Lirboyo, nama aslinya itu sama kayak majelis kita nih. Kita tafaulan, kita ngambil berkah dari pondok pesantren yang kita dulu ngaji itu namanya Hidayatul Mubtadiin. Artinya itu petunjuk bagi orang-orang yang memulai ngaji. Mudah-mudahan ente ngaji di sini semuanya dapat hidayah. Itu doa masyaikhina, itu doa masyayikh ya, masyayikh Lirboyo itu memberikan nama itu bukan sembarangan. Tapi di pondok-pondok besar itu emang sudah maklum ya, sudah menjadi adat, itu pasti nama kampung yang dijadikan nama lakopnya. Lirboyo, Peloso, apalagi terus Langitan ya kan. Peloso apa nama pondoknya? Al-Falah ya kan. Terus apalagi? Pondok Sidogiri ya kan.
Itu biasanya nama-nama tersebut itu nama-nama diambil dari kampungnya. Ya mungkin nanti kalau kita majlis kita tambah terus meningkat, tambah besar, nama majlis kita Majlis Kayu Ringin, Al Kayu Ringin. Ya. Kalau benar-benar bisa terus ya apa namanya wasi' mabnah wa ma'naha. Kalau emang nanti tempatnya tambah luas, santrinya atau yang taklim yang ngaji itu tambah terus bertambah, insya Allah itu bisa jadi nanti namanya Majlis Ta'lim Al Kayu Ringin, ya kan? Nama aslinya apa? Hidayatul Muhtadin sama, cuman menjadi lakop di Kayu Ringin itu ada majlis namanya Hidayatul Muhtadin. Ya. Nah, wahtaja al muta'allim. Jadi bagi seorang yang belajar ini butuh ila i'adati asyra marrat, 10 kali diulang. Orang kalau mau ngapal ini, kalau 2 kali nggak hafal, 3 kali nggak hafal, diulangin sampai 10 kali. Ya. Itu metode yang sudah kita praktekkan dengan cara mengulang itu luar biasa. Melekat dalam pikiran yang kita baca itu, hafalan tersebut itu akan benar-benar melekat. Ya. Orang yang cuman sekali hafal sekali baca beda dengan kuatnya orang yang sering ngulang-ngulang. Contoh kayak kita nih Aqidatul Awam setiap setengah 6 abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi da'imil ihsani, sama orang yang hafal tapi nggak diulang sama dia, nanti diulang lagi setahun, lupa gak? Jangan setahun, seminggu aja udah lupa kan? Bener gak? Iya. Makanya orang yang sering mengulang-ulang hafalannya pasti akan melekat di dalam pikirannya, ya sampai dalam hatinya. Makanya bahkan dia kalau semisal menyampaikan kalam ditanya malaikat itu sifatnya kayak apa sih, pasti dia jawab dengan nazam Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma. Apa malaikat? Dia nggak punya bapak, nggak punya emak, kagak makan, kagak minum, juga kagak tidur. Manusia ada nggak kagak makan, nggak tidur? Ya, mati. Ya, manusia nggak makan, nggak minum, mati. Ya, makanya kalau ada tamu sediain minimal iya, jangan didiemin tamu. Ya, orang datang nih, guru datang ke rumah ente nih. Ya, jangan ente pelongo diemin baik, jangan, perhatiin. Makanya ada makalah al-hurmah khairum minat toh, memuliakan ini lebih baik daripada ente taat. Ente diem nih begini, sambil nunduk, tapi itu rumah depan guru pada kotor, justru itu nggak baik yang begitu. Tanpa disuruh sama guru, tanpa disuruh sama orang tua, ente udah peka, nyuci piring, ya kan, nyapuin depan, itu udah peka tuh namanya. Jangan ente tunggu disuruh dulu baru ente jalan. Ya, makanya al-hurmah khairum minat, lebih baik punya murid yang dia ini udah peka, udah otomatis, udah tahu nih, oh keadaan majlis begini nih, oh kudu disiapin begini nih. Jangan ente diem tunggu diperintah dulu. Iya, kalau gurunya keluar, ya langsung keluar. Kalau gurunya repot sama urusan dewek, ya. Makanya tuh Buya sering nyampein tuh, santri itu kudu hidup, ya. Kudu hidup itu maksudnya kalau emang udah kudunya nyiapin persiapan ngaji buat gurunya, siapin sendalnya, ya kan, kitabnya, terus lekarnya disiapin. Jangan Buya udah datang mejanya mana Kang, lah kagak ada, diomelin. Pasti udah disiapin tuh, ya. Maka itu makalah itu al-hurmah khairum minat ta'ah, memuliakan lebih baik daripada ente taat. Maksudnya itu diem aja begitu, tunggu diperintah, ya. Lebih baik ente peka duluan. Li'annahu ya'tadu dzalika wa la yatraku tilkal 'ada illa bijuhdin katsir. Kalau emang ente kesulitan 10 kali masih belum hafal, terusin. Sampai kapan? Wakila asabqu harfun wa tikrar alfun. Jadi ngaji itu 1 huruf, ngulang-ngulangnya 1000 kah? 1000 kali. Ngaji itu cuma 1 huruf doang, ya itu juga. Ya, cuman kita ini karena kebangatan banyak dunia, urusan game, ya kan, urusan nge-vape, urusan las, motor dilas mulu, ya kan, ya kagak motor kagak ada bersayap-sayap, dilas mulu motor, ya kan. Akhirnya lupa tuh mikirin las. Kemarin las udah dilas belum belakang motor gua, ya kan. Mikirin tongkrongan, akhirnya kagak apal-apal tuh kita.
Nah maka dari itu ini kata beliau kalau emang 10 kagak nyantol juga asabku harfun wa tikror alfun deh. Ya huruf cuma satu, ngaji itu ya paling berapa huruf, tapi ngulangnya kudu sampai 1000 kan. Kalau emang 10 kagak hafal. Tapi kita insya Allah kita semuanya duka. Kita ini semuanya diberikan akal yang sehat ya, yang ketika disampaikan sudah pasti nyantol kemana? Nyantol kemana nih? Mudah-mudahan nyantol ke pikiran sampai ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wayam bagi ayat betadi bisyai'in yakunu aqrabi ila fahmi. Seharusnya bagi kita nih, ya bagi al-fakir ya. Kita ini harus lebih dekat lagi ila fahmi, kepada pemahaman. Jadi bukan hanya hafal, kita kudu paham. Orang hafal doang kagak paham. Coba. Ente apal akidul awam, cakep memang udah cakep. Kalau dibedain sama orang gak hafal pasti cakapan orang yang hafal. Tapi kalau dibedain lagi hafal sama paham bagus mana? Bagus paham. Ya. Ente apal jalan ya, tapi nggak paham. Ada jalanan bolong. Ente kencang banget naik motor, 80 km. 80 km. Benar-benar ya? 100 km ente ngebut seada-adanya tuh, naik motor beat, ya kan? Naik beat yang udah dilas, ya. Motor aung ya. Ente sekencang-kencang tapi nggak paham jalanan tuh, ente hajar itu jalanan, jedar, rusak gak itu? Rusak. Kalaupun kagak rusak, udah nggak enak stang, bener gak? Sekali mungkin masih enak, 2 kali ente hajar lagi tuh bolongan, ya. Yang ada ban ente bentuk 8, kencengan ya kan? Berarti orang hafal doang nggak cukup. Jalan ente hafal banget nih Jakarta, ya. Tapi ente nggak paham nih seluk buluk. Oh ini ada kalenan. Oh ini ada lobang. Oh ini polisi biasanya di sini, ente nggak paham. Ya ente enjoy aja nggak pakai helm. Akhirnya diciduk pisan dari belakang. Mau kemana deh? Gitu kan ya. Mau kemana tong? Ya. Wah polisi ya. Saya nggak tahu pak kalau ada bapak. Ya emang kotok mata lo lagi gitu kan ya. Artinya orang yang hafal ini cakep, tapi kalau dibandingkan dengan orang yang paham itu lebih cakep yang paham. Syukur-syukur dua-duanya, hafal juga, paham juga. Ya. Wa kana Syekh al-Imam al-Ustadz Syarafuddin al-Aqili yaqul as-sawabu indi fi hadza ma fa'alhu masyayikhina fa innahum kana yakhtaruna alil mutaaddi sagharatu al-mabsuta. Ya. Jadi beliau ini intinya Syekh Imam Ustadz Syarafuddin Al-Aqili ya. Beliau ini membenarkan apa yang dilakukan oleh gurunya Masyayikhina. Apa kata beliau? Kami ini memilih bagi seorang pemula ini kitab-kitab yang kecil. Jadi ngaji itu ala-ala dulu tuh, kayak kita nih sekarang ala-ala nih ya. Kita ala-ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Berapa bait? 30 tuh? 7. Kira-kira berapa hari nih? 2 hari sanggup ya? Ya jadi kita ngaji itu kitab kecil dulu. Makanya dulu tuh di Lirboyo itu ada tulisan begini di Lawang Songo. Kalau kapan-kapan kita nanti sowan sampai nih ke tanah Lirboyo, amin ya. Itu ente sholat di Masjid Lawang Songo. Lawang itu kan pintu, Songo itu 9. Jadi pintu 9 itu pintu keramat ente. Ya, nggak boleh berkata yang macam-macam itu. Itu bangunan pertama yang didirikan sama Masyayikhina Lirboyo, Simbaki Abdul Karim. Itu ditulis, ada tulisan situ. Ya, ingkang dereng pangkatipun ojo moco kitab sing dereng pangkatipun. Artinya begini, orang yang belum pangkatnya jangan membaca kitab yang belum pangkatnya. Artinya ente pangkatnya nih masih ikro, ente gaya-gayaan baca Quran. Nah, kagak bakal mampu ente. Yang ada ente keblenger. Aneh cukup belajar sendiri, nggak pakai guru. Apa itu guru? Ya, aneh udah alim. Pas baca betak belduk, udah kayak main bedug, petak pelendung. Ya benar nggak? Ya salah ya. Orang kudu ngaji itu gurunya. Makanya tuh Gus Faiz tuh putranya Kiai Syukron Ma'mun tuh, ya kan? Yang punya Pondok As-Siddiqiyah tuh kemarin kita dengar haul ketika Buya Zayadi tuh. Beliau ini sangat menganjurkan kepada santri ini ngaji itu kudu talaki, kudu muwajahah, bertatap muka sama guru. Walaupun zaman udah modern, ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, ya kan?
ada Facebook, ya. Pokoknya ada media-media apapun, ada YouTube. Tetap kita ngaji tuh kudu dengan guru yang talaki, yang kita bisa tatap wajahnya. Karena berkahnya kata beliau, kata Gus Faiz itu beda. Beliau ketika bertanya sama Syekh Ali Jum'ah nih, Syekh Ali Jum'ah ini adalah mufti Mesir. Ya, pernah datang ke Indonesia ini. Ya, beliau itu alim allamah, ya, luar biasa. Itu ketika ditanya Gus Faiz, ya, apa bedanya orang yang ngaji dengan media dengan orang yang ngaji salah talaki? Apa kata beliau? Orang yang secara talaki ngaji sudah pasti dia si murid memandang mata gurunya, gurunya memandang mata gurunya, sampai kepada Al-Imam Syafi'i punya guru Al-Imam Malik, Al-Imam Malik punya guru Imam Nafi', Al-Imam Nafi' punya guru Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar punya guru ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngaji sama Rasulullah sallallahu alaihi. Al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Jadi ente jangan ngaji sembarang ngaji. Wah, ngaji wafak gua nih, kebal gua nih. Lah ente mau nyari apaan ngaji wafak? Ya. Makanya tuh dulu Abu Hurairah tuh ketika datang ke Masjid Rasulullah itu kaget. Lah ini Masjid Rasulullah kok yang ada ini cuma 2 halakoh doang, 2 perkumpulan. Yang pertama zikir, yang kedua majlis ilm. Dia punya strategi. Akhirnya dia datang ke pasar, bukan pasar Kranji, bukan pasar Kaget, bukan pasar baru, bukan. Dia datang tuh ke suk itu pasar. Pas dia lihat, ya Allah, manusia pada di sini semuanya. Ada yang dagang ayam, ya kan? Dagang ati ampela, dagang sayur, dagang buah-buahan, banyak banget itu. Pasar itu memang tempatnya makan, enak emang. Ente kalau suruh ngaji sama ke pasar enak mana? Mana? Ke mall dah, kalau zaman sekarang jangan pasar, kalau pasar becek ya. Ke mall, milih ke mall apa ke pasar? Ngaji, besok ngaji lagi berarti nih ya. Alhamdulillah, luar biasa aung dia nih. Luar biasa istiqomah langsung dia nih ya. Akhirnya itu Abu Hurairah ya nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ya. Itu beliau punya strategi. Dulu itu belum ada mic kayak gini, belum ada. Jadi fasilitas untuk memanggil, memaklumatkan orang ini masih pakai teriak, naik ke bukit. Akhirnya dia bilang, wahai manusia, hari ini Rasulullah di masjid sedang membagi-bagikan warisan. Orang semua pada melotot semuanya. Ya, orang pada kaget semuanya. Wahai manusia, hari ini di masjid Rasulullah sedang membagi-bagikan warisan. Wah, semuanya lagi transaksi, yang lagi pakai kiris, transfer ditinggal semuanya. Ya, semua pada kemas. Akhirnya itu dia ngeliat di masjid nggak ada Rasulullah lagi bagi-bagiin warisan. Akhirnya kata orang yang di pasar tuh bilang gini, wahai Abu Hurairah, ente pendusta, ente pembohong ya wahai Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, aneh kagak pernah bohong. Ya, so kata dia, mana katanya Rasulullah bagiin warisan? Itu warisan Rasulullah yang ada di tiang tuh, yang lagi pada ngaji, yang lagi pada dik. Rasulullah nggak warisin dinar, wala harta, wala kontrakan, wala apa, nggak warisin Rasulullah. Yang Rasul wariskan adalah ngaji. Makanya dikatakan al ulama warathatul. Ulama itu pewaris Nabi. Ente kalau mau jadi pewaris Nabi ini ente kudu ngaji. Makanya ente kalau ngaji itu benar-benar disayang sama Rasulullah. Ente nggak usah punya wiridan macem-macem. Ente istiqomah ngaji. Wah, senang banget Rasulullah. Ente nggak punya wiridan, nggak usah ente baca nih, contoh baca apa namanya, ente punya khusus amalan pagi siang sore ya kan, Allahumma bika subhanahu bika amsana bika nabiyin Allahumma bika amsana, ente baca tuh pagi siang sore, nggak punya amalan begitu, tapi ente istiqomah, kalau waktu ngaji ente ngaji, ya kan, itu adalah warisan Rasulullah. Jangan sampai nih yang begini ini kita tinggalin cuman gara-gara cewek, ya, cewek, cuman gara-gara nge-vape, kita nge-vape nongkrong di kafe, ya. Kape, gaya banget kape, rambutan kape. Ya, mendingan ente ngaji, ya. Kelar ngaji, baru dah kita ngomongin kape kayak apa kayak ya. Udah kelar ngaji nih, kewajiban kita udah kita tunaikan. Lah orang belum ngaji ngomong ngalor ngidul, ayo deh kita ke mana nih, puncak nih enak kali ya. Waktunya ngaji, guru ditinggalin.
Guru mah bela-belain ya, dari mana dia pulang buru-buru pengen ngajar. Murid lagi asik-asikan, lagi nong. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, sehat afiat. Sebelum nanti ditutup dengan doa, kita minta pada guru kita menyampaikan kalamnya 7 menit pada beliau. Ustaz Teddy Ustaz dipesankan. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tadi udah banyak banget ya, guru. Allah Rabbi. Padahal udah mau ngumpet tadi aneh di sono, nggak mau masuk. Allah Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu